Om Swastiastu. Pemirsa, pergerakan pariwisata sudah mulai ada sejak pandemi COVID-19. Tetapi ada hal yang perlu kita garis bawahi, pariwisata seperti apa yang akan kita capai setelah masa pandemi ini sendiri. Nah, bukan lagi datang dari daerah-daerah penting atau pesaing yang disebut-sebut sebagai Bali baru, tetapi banyak juga hal-hal yang perlu kita garis bawahi untuk mencapai yang namanya pariwisata berkualitas. Ya, bagaimana mewujudkan pariwisata berkualitas sesuai visi Nangun Satketilo ke Bali, kita akan angkat sebagai topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya hari ini. Yang pertama ada Bapak Kun atau Bapak Dr. Panudiana Kun MAP. Beliau adalah pengamat pariwisata sekaligus konsul kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu Pak Kun. Ya, terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang pastinya juga hari ini kita sudah menghadirkan Bapak Nyoman Warto SH. Beliau adalah Ketua DPD HPI Bali, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Bali. Om Swastiastu Pak Nyoman. Kembali lagi nih kita bertemu. Dan yang paling di ujung ada Bapak Nyoman Subrata Bedira. Beliau adalah Sekretaris Asita Bali. Om Swastiastu Pak Man Subrata. Sehat selalu nggih semuanya? Baik, ini PR ini buat kita yang berkecimpung dalam dunia pariwisata. Saya ke Pak Kun dulu, Pak Kun. Bagaimana situasi pariwisata Bali saat ini? Pak Kun melihatnya. Sudah bagus sekali Pak. Nanti bulan lalu kunjungan wisatawan ke Bali itu sudah lebih daripada 500.000. Sudah peningkatannya udah kembali normal gitu ya. Ya, cuman tadi kan bicaranya tentang quality tourist. Jadi ini kan masih pro dan kontra apa itu quality tourist gitu. Ya, apa yang dimaksud dengan kalau kita berbicara tentang quality tourism? Sebetulnya kan quality tourist itu turis yang menghormati budaya kita, yang menghormati adat budaya kita. Kan Bali ini kan semuanya pariwisata budaya, budaya Hindu. Berarti ada Pak Kun melihat ada beberapa turis yang tidak menghormati budaya kita. Mungkin tidak begitu, tapi kita kan melihatnya apakah dari spending powernya harus tinggal di bintang 5, wilayah yang mahal, harus naik limusin atau apa kan begitu. Jadi kita memang harus banyak berbenah kalau untuk itu. Pertama ini kan temanya masalah kemacetan, masalah sampah. Jadi itu harus diure memang ya. Kemacetan tuh sudah lama ini sebetulnya kan. Jadi bisa dikatakan ini ada beberapa kategori yang kita garis bawahi sebagai pengkategorian tamu-tamu yang datang ke Bali khususnya untuk pariwisata berkualitas. Iya, jadi kita sudah mulai berbenah juga pelayanan kita. Di airport tuh bagaimana? Dari mulai imigrasi, bea cukai, angkutan taksinya, atau public transportnya. Jalan-jalan, kalau udah ke airport macet, keluar dari airport macet kan juga nggak nyaman sebetulnya. Jadi karena kebetulan kita tadi ada juga negara pesaing yang pengen turis itu juga, ya toh. Misalnya Singapura, Singapura tuh turisnya lebih banyak daripada Indonesia malah toh. Sebelum pandemi udah 18 juta turis kedatangan di Singapura itu, padahal pulau kecil, 1/10-nya Bali gitu kan. Nah, dan mereka berkualitas karena di sana itu turis berobat, rumah sakit. Ya, belanja. Memang tinggalnya nggak lama. Kalau berobat ya tergantung. Mau seminggu, 2 minggu, 1 bulan, macam-macam. Jadi kalau mau niru masalah public transportnya itu bisa ditiru dengan baik. Nggak usah jauh-jauh. Termasuk sampah. Kalau di Singapura tuh sampah dibakar jadi energi listrik. Ya, jadi bersih negara itu. Termasuk Tokyo juga sama. Kota-kota besar semua itu biasanya sampah itu dibakar, Pak. Campur. Antara sampah plastik, organik atau apa jadi satu. Makanya kita kan belum itu Pak. Kita kan temanya itu hari ini kan bagaimana masalah Kerti Bali dan masalah sampah dan kemacetan gitu kan Pak. Harus kita ure memang nggak gampang. Kita punya ide katanya bikin kereta bawah tanah atau MRT macam-macam. Jalan tol dari Denpasar ke Jembrana. Shortcut dari Denpasar ke Buleleng kan begitu-begitu ya. Jadi tapi sekarang ini yang macet total kan di Kuta Pak. Mau ke Jibaran, orang mau ke Pecatu, orang mau ke Tanah Lot ya gitu kan. Itu orang mau ke Canggu. Denpasar sendiri, orang mau ke Ubud. Ya, jadi kalau orang dari Kuta lewat Sanur itu everyday udah biasa macet tiap hari kan begitu kira-kira. Nah, bagaimana ini membenahi itu? Kalau sampah ya mulai kelola dari desa-desa, di kampung-kampung, udah mulai dipilah. Itu kan ada uangnya sebenarnya kalau sampah itu kan. Jadi masyarakat bisa membayar iuran tiap bulan berapa ya. Dan nanti sampah itu sampai kemana akan dibuang kan begitu untuk sementara ini kan. Jadi misalnya plastik di box ini, yang ini di sini jadi udah dikumpulin dari sana. Karena banyakan masyarakat kan buang sampah.
keselokan. Keselokan akhirnya masuk ke sungai, sungai masuk ke laut begitu kan. Ini yang jadi masalah sebetulnya kan begitu. Yeah. Nah, kita tata, dibenahi orang swasta atau negara, dan ini juga penting. Yang mengerjakan sampah itu kalau perlu ya gajinya yang bagus. Karena tangannya kotor, ini dan ini penting sekali. Fee-nya harus bagus, jangan gotong royong terus. Gotong royong itu kadang-kadang boleh lah gitu. Yeah. Kira-kira begitu Pak. Baik. Saya ke Pak Nyoman Nuarto ini. Pak Nyoman Nuarto, kalau kita lihat ini yang bersinggungan langsung dengan tamu-tamu nih yang baru datang sampai kembali lagi pulang lagi ke negara mereka masing-masing tentunya. Nah, ini selama ini bagaimana pengamatan dari seorang Ketua DPD HPI Bali Niki sendiri? Pelayanannya kah mulai datang dari bandara sampai mereka kembali lagi ke negaranya? Oke, Om Swastiastu, terima kasih Pak Karang. Jadi terkait dengan persoalan kedatangan wisatawan hari ini, kalau dari sisi jumlah kita bandingkan dengan pasca COVID itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Walaupun tidak apple to apple dengan sebelum COVID. Karena ada 2 pasar hari ini yang belum banyak datang, yaitu pasar Jepang sama Cina. Artinya bahwa dari sisi jumlah quantity ya, setelah COVID ini memang sudah mengalami peningkatan. Cuma persoalan dari sisi pelayanan, kalau kita ngomong pelayanan, jujur saya katakan bahwa pelayanan kita sudah semakin meningkat, memang perlu ada peningkatan lagi di beberapa sektor gitu. Nah, berbicara persoalan turisme hari ini, memang ini sebuah kondisi yang mana kalau kita melihat ini seperti Queen sebenarnya, jadi bermata dua dia. Satu sisi memang dia bisa menghasilkan devisa yang begitu besar, sisi yang lain juga akan menjadi toxic tourism, dia akan menjadi ada satu kerusakan yang ditimbulkan oleh pariwisata itu sendiri gitu. Nah, salah satu contoh hari ini kita bicara persoalan masalah kemacetan. Memang kalau kita bicara kemacetan hari ini, sebenarnya ini kan barang sudah klise sejatinya. Itu sudah dari dulu persoalan-persoalan seperti ini, pemerintah juga sudah bergerak dengan kemampuan kebijakan yang sudah diambil, membuat underpass, tetapi faktanya public transport sudah dibuatin, tapi faktanya hari ini masalah kemacetan masih begitu banyak di lapangan. Yang kedua adalah ketika ada kemacetan, ada satu stigmatisasi sekarang bahwa ketika macet itu artinya bahwa di Bali itu secara ekonomi sudah berjalan dengan baik. Ya, bisa dikatakan macet merupakan indikator bahwa perekonomian kita sedang bergerak? Betul, jadi sebagian besar masyarakat mempunyai sebuah pandangan bahwa ketika terjadi kemacetan itu secara ekonomis bahwa Bali itu sudah mengalami pergerakan secara ekonomi. Tetapi pada sisi yang lain memang kemacetan yang betul-betul adanya hari ini itu juga menjadi dampak daripada sebuah kedatangan wisatawan yang begitu banyak datang ke Bali. Karena apa? Jujur saya katakan ini kita mau menarik persoalan ini ke belakang sejatinya Pak Karang. Karena pariwisata Bali ini kan didesain bukan dibuat secara blueprint yang jelas. Ini semua pariwisata kita ini secara natural ya, kecuali kita melihat Nusa Dua kan yang dulu disebut dengan ITDC. Nah, kalau yang sekarang ada di Kuta, apalagi sekarang bergerak lagi ke daerah Canggu, yang notabene ini pariwisata di sini kan natural semua, tidak berjalan tanpa plan gitu. Infrastruktur yang ada di sekitar destinasi itu tanpa ada satu kebijakan mana akan menjadi jalur wisatawan, mana yang menjadi tempat untuk masyarakat umum, itu sama sekali di Bali itu dimanapun destinasi yang ada di Ubud, ya, Sanur, Kuta, apalagi kan, itu tanpa sebuah grand design yang jelas dari awal. Nah, itu yang menjadikan juga menjadi salah satu penyebab ya. Kalau kita ngomong desain pariwisata yang baik seperti Nusa Dua, itu pemetaannya jelas di mana ada tempat wisatawannya, di mana masyarakatnya, kaitan dengan jalannya juga agak lebih terkontrol gitu dibandingkan dengan pariwisata lain, destinasi lain yang notabene berjalan secara natural itu gitu. Baik, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga, tamu-tamu juga mengeluhkan tentang kemacetan yang terjadi. Persoalan kemacetan ini menjadi sebuah masalah. Betul, wisatawan itu kan juga sangat terganggu karena kalau wisatawan yang datang ke Bali itu kan dia leisure, dia kepingin tur ke destinasi. Itu akan mengalami ketika terjadi kemacetan itu bahwa time schedule-nya mereka itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi makanya ini menjadi penting buat kita bersama antara masyarakat, stakeholder, pemerintah
memang harus mempunyai satu pemikiran yang sama bagaimana mengantisipasi kemacetan. Saya mengambil contoh satu. Kemarin waktu saya di Cina itu ada satu cara untuk mengantisipasi sebuah kemacetan. Destinasi-destinasi yang terkenal itu ketika anggap contoh seperti Tanah Lot, ya. Ketika wisatawan mau ke Tanah Lot itu sudah ada dia melakukan bookingnya itu 2 hari sebelum lewat online. Dan yang kedua adalah berapa orang yang bisa datang ke sana. Tidak seperti sekarang. Sekarang itu kan kemana wisatawan sudah datang tanpa booking, ya. Jadi itu juga akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau ada booking duluan itu artinya dan dibatasi dengan jumlah wisatawan yang bisa masuk, itu minimal bisa mengantisipasi sebuah kemacetan gitu. Nah itu. Jadi kemarin waktu saya ke Cina saya melihat seperti itu, memang 2 hari sebelum ke destinasi sudah harus booking lewat online. Jumlahnya pun 200, ya. Hanya 200 saja hari ini 200, besok 200. Kecuali itu bicara dalam high season. Kalau dia pada sisi posisi yang tidak ramai, otomatis berjalan seperti biasa gitu. Baik. Ibaratnya ketika mencari hotel, ini walking house, ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami bagaimana mewujudkan pariwisata Bali berkualitas sesuai dengan visi Nangun Sarket Loko Bali. Masih kita angkat di talk show Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Saya ke Pak Nyoman dulu, Pak Nyoman Warta. Pak Nyoman, berarti apa yang Pak Nyoman rasakan, kemudian tamu-tamu juga mungkin sedikit komplain dengan apa yang dirasakan ketika apa yang dilakukan dari HPI Bali untuk memberikan informasi kepada para tamu-tamu tersebut. Kalau dari sisi pelayanan, kita sebagai pramuwisata sudah barang tentu kita menyampaikan fakta lapangan gitu. Dan yang kedua adalah dari sisi paket yang wisatawan beli itu, kita sudah memikirkan spare waktu. Jadi tidak bisa kita sekarang bicara persoalan menghandle wisatawan dari Nusa Dua ke Ubud umpamanya itu dengan satu kajian atau dengan satu pemikiran hanya dikasih spare waktu 1 jam, itu sudah 2 jam kita harus kasih waktu. Artinya bahwa sekarang pramuwisata sudah punya satu deteksi dini agar wisatawan yang mereka handle itu tidak mengalami komplain gitu. Nah, apalagi sudah dibarengi dengan sekarang digitalisasi di mana kira-kira potensi macetnya gitu. Digital ini sangat membantu peran pramuwisata untuk mengetahui bahwa ketika dia akan ke Kintamani karena ada kemacetan di sana dialihkan dulu dengan destinasi yang lebih sepi gitu agar tidak terjadi kemacetan. Masalah komplain itu hal yang bagi saya sepanjang pramuwisata itu bisa menyampaikan dengan baik gitu. Komplain yang dimaksud pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu pasti ada. Tetapi bukan menjadi sebuah komplain yang sangat besar yang berimplikasi negatif buat pariwisata Bali, tidak. Itu hal sementara waktu saya melihat karena Bali sudah diketahui dalam hal kemacetan itu sudah dipahami oleh terutamanya karena kami menghandle segmen pasar Jepang umpamanya, dia akan paham betul kalau ke Bali kalau biar tidak terjadi kemacetan harus perginya pagi jam sekian dari jam sekian. Memang wisatawan pun sudah semakin tahu situasi kondisi Bali hari ini gitu. Baik. Saya ke Pak Kun dulu kembali. Pak Kun, berarti ada hal yang kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, bisa dikatakan keberanian mengambil kebijakan untuk keluar dari zona nyaman selama ini? Memang harus. Jadi ini memang kebijakan itu kan kadang-kadang tidak populer Pak. Tapi tidak apa-apa. Nah, kemacetan tuh kalau mau cepat bagaimana? Ngatasi sekarang. Tadi Bapak dari HPI udah ngutarakan ada tamu yang mengerti. Kalau hari ini macet, misalnya Tanah Lot biasanya kan 1 jam dari Denpasar ke Tanah Lot mau lihat sunset, ternyata 3 jam misalnya gitu kan. Sama kalau orang mau lihat tari Bali, dancing di Puri Uluwatu itu kan dulu cepat. 30 menit 1 jam, sekarang ini bisa-bisa 2 jam, bisa lebih. Tapi memang mengerti. Sama orang dari mau ke Ubud. Nah dulu kan cepat dari Kuta itu ke Ubud 1 jam. Nah, sekarang kalau lagi macet ya mungkin 2,5 jam, 2 jam. Orang udah tahu. Sama orang mau ke Kintamani. Kalau beliau-beliau ini kan udah everyday caring turis ya. Jadi care dengan turis yang dibikin tour itu ya tahu. Karena tadi udah ngomong di Google sudah ada informasi bahwa hari ini kalau mau ke Kintamani lagi macet. Misalnya gitu kan. Kan mereka juga destinasi baru kan. Kafe-kafe yang banyak di sana, view-nya bagus. Kan begitu kira-kira gitu. Memang pemerintah harus do something dengan transport ini Pak.
harus makin cepat makin baik. Karena ini kan izin-izin hotel udah dibuka juga. Banyak yang udah memulai izin baru akan bangun. Karena kemarin kan pandemi, banyak yang stop duluan. Ternyata misalnya di Pantai Pendawa, itu berapa hotel yang akan dibangun lagi. Itu udah ngantong izin, misalnya contoh. Di lain tempat juga begitu. Padahal yang hotel lagi bermasalah keuangan juga banyak sebetulnya kan. Tapi ini masih dibangun terus. Nah, makanya Bali bagaimana carrying kapasitinya tadi Pak. Nah, sebetulnya kalau berani bikin moratorium. Dilarang dulu membangun hotel, restoran, dan apa saja. Cuman ini kita harus sabar karena banyak pengusaha baru membangun lagi. Tapi nggak apa-apa, daripada banyak hotel baru atau resto baru atau industri baru, yang lama itu jangan sampai bangkrut. Karena kalau makin banyak juga harga akan murah gitu kan. Nah, itu dijaga itu. Contoh Singapura tuh jumlah kamarnya hanya 60.000 kamar. Di Indonesia itu udah 150.000 kamar. Nah ini contoh aja. Padahal itu Singapura itu 10-nya Bali. Tapi kalau namanya jumlah pariwisatanya, wah banyak sekali. Kita kan baru 5 juta kalau nggak salah ya untuk wisatawan asing itu. Dengan sebelum pandemi kan 15 juta atau 16 juta dengan domestik kan begitu. Kira-kira begitu Pak. Memang harus kita benahi Pak itu. Ya. Baik, saya ke Pak Subrata. Pak Subrata selaku Sekretaris Asita Bali ini sendiri. Seperti kata Pak Kun tadi, pemerintah harus do something untuk memperbaiki pariwisata di Bali ini sendiri. Untuk mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas tentunya. Bagaimana dengan langkah-langkah dari Asita sendiri? Baik, terima kasih Pak Sugandana Karang, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam rahayu, salam sehat. Jadi kalau berbicara kualitas pariwisata Bali, banyak hal yang memang harus dibenahi. Topik kali ini menarik karena di beberapa kesempatan sebenarnya sudah sering dibahas mengenai kemacetan ini, baik dalam talk show, gathering, seminar dan segala macam gitu. Tetapi kami dari Asita Bali yang sebagai lokomotifnya pariwisata Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, memang kemacetan Bali ini belum ada solusi yang ampuh dan secara permanen untuk jangka panjang. Oleh karena itu kami Asita merasa sampai saat ini sangat sedih karena kami berpromosi ke luar negeri, kami yang mendatangkan wisatawan ke Bali, ke Indonesia dengan harapan keamanan, kenyamanan bisa tercapai, kemacetan tidak terjadi, tetapi masih terus terjadi. Inilah mengakibatkan ketidakpuasan daripada tamu-tamu kami yang datang ke Bali. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini kami Asita menawarkan beberapa solusi baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jangka pendek yang memang kami coba tawarkan adalah bagaimana sejatinya kita mengurai kemacetan dari Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar dan Tabanan ke kabupaten lain yang sampai saat ini masih sangat sepi. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, ada Bali Barat. Coba kita perhatikan, jam 4 sore ke atas di daerah-daerah yang saya sebut tadi, Bali Utara, Timur, Barat itu sudah tidak ada kegiatan. Sementara di Bali Selatan sedang padat-padatnya. Nah hal ini memang kunci untuk mengurai kemacetan. Maka apa yang kami tawarkan? Pertama, desa wisata makin diperbanyak. Sekarang desa wisata ini sudah mulai tren. Di Kabupaten Badung ada sekitar 17 desa wisata, di daerah lain ada Undisan di Bangli, ada Sudaji di Buleleng yang sudah bagus, ada Serangan kemarin, bahkan ada award untuk desa wisata. Kenapa ini diperbanyak? Pertama, desa wisata ini akan menghidupi perekonomian masyarakat setempat. Baik itu homestay-nya, baik itu makanannya, baik itu budayanya, seninya, sehingga ada pemerataan ekonomi di situ, tenaga kerja pun ada di situ. Nah ini mau tidak mau mereka yang tadinya mau merantau ke kota tetap di desa, karena ada pekerjaan pariwisata yang bisa dia dapatkan. Nah oleh karena itu, maka fasilitas desa wisata ini juga harus bagus dan memadai, sehingga bisa menjadi daya tarik oleh tamu-tamu yang khususnya repeater. Sekarang desa wisata ini banyak digandrungi oleh
tamu-tamu Eropa, karena mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat. Mereka ditinggal di rumah-rumah penduduk, mereka bisa ikut memasak, mereka bisa ikut membuat canang, aktivitas Bali sehari-hari. Inilah sebenarnya mode destinasi wisata yang akan menjadi tren ke depan dan membuat kemacetan berkurang. Itu jangka pendek yang pertama yang saya tawarkan. Jangka pendek yang kedua, bahwa sampai saat ini pemerintah sudah melewatkan bus serbagita. Ada metro bus, tetapi tetap saja tidak mampu mengurai kemacetan. Sepanjang mode transport ini masih menggunakan jalur umum yang juga digunakan oleh kendaraan pribadi, maka kendaraan-kendaraan umum ini tidak akan diminati oleh masyarakat lokal sendiri, tidak akan berminat naik kendaraan umum ini, apalagi wisatawan. Nah, kami jangka pendek menawarkan bagaimana pemerintah membuat jalur khusus kepada kendaraan-kendaraan pribadi ini. Contoh, busway, contoh Jakarta Trans. Nah, sehingga ini menjadi trigger bahwa masyarakat lokal dan wisatawan nyaman naik bus ini karena tidak macet, busnya nyaman, aman, bersih. Nah, ini adalah solusi. Di samping itu, pemerintah harus ada regulasi, yang berpihak kepada penggunaan transportasi umum dengan menggunakan jalur khusus. Nah, jangka pendek yang berikutnya, bagaimana pemerintah Provinsi Bali membuat satu regulasi yang kuat mengenai restribusi tiket masuk. Tidak ada lagi pungutan seperti sekarang. Pungutan perairan 100.000, rencana pungutan wisatawan 150.000, belum yang dikelola oleh badan, belum yang dikelola oleh swasta mengenai destinasi wisata. Sehingga wisatawan ini sudah pusing kepalanya, bingung dia mikirkan ada entrance tiket di sini, ada pungutan di sini, ada pungutan di situ. Kami menawarkan solusi dalam jangka pendek. Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota menarik satu pintu tiket masuk. Katakanlah angkanya sejumlah 1 juta. Tetapi wisatawan masuk ke semua destinasi wisata, baik itu Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan, Buleleng, dan yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Uraian kemacetan jauh karena mereka akan mengunjungi wisata di daerah-daerah ini. Yang kedua, pemerataan ekonomi terjadi di kabupaten kota yang saat ini masih belum mendapatkan. Yang ketiga, pembagian secara proporsional bisa dilakukan. Kalau Bandung misalnya menyumbang berapa persen, proporsionalnya berapa persen dia mendapatkan pemasukan dari tiket entrance ini. Nah, inilah sejatinya hal-hal yang bisa mampu mengurai kemacetan. Dengan demikian, wisatawan mengeluarkan misalnya contoh angka 1 juta di awal, mau tidak mau dia akan mengunjungi objek wisata yang lain, destinasi wisata yang lain. Nah, ini sebenarnya akan mengurai kemacetan, sekaligus mereka akan bisa menginap lebih lama di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, tentu challenge-nya adalah di mana destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah-daerah kabupaten kota yang belum menarik saat ini harus berbenah. Infrastrukturnya, kebersihan toiletnya, jalannya, lampu penerangan jalan, dan keamanannya, kenyamanannya ada. Sehingga bagi wisatawan repeater mereka pasti akan mencari destinasi-destinasi yang baru. Nah, tidak melulu hanya di daerah-daerah yang ada sekarang yang justru menjadi pusat atau titik kemacetan. Jadi wisatawan akan merasa puas mendapatkan sesuatu yang baru dengan tidak mengalami kemacetan. Oke. Jadi saya bicara kemacetan dulu di sini. Itu baru jangka pendeknya. Baik. Kita rehat dulu Pak Nyoman Subrata, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih berbicara tentang bagaimana mewujudkan pariwisata Bali berkualitas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali. Saya ke Pak Nyoman Subrata lagi, Niki sendiri. Kalau tadi sempat terputus karena kita harus jeda, ada solusi jangka pendek yang harus diberikan atau solusi dari Asita Bali tentunya. Ada bisa dikatakan desa wisata, kemudian jalur khusus transportasi massal, kemudian juga retribusi tiket satu pintu seperti itu. Baik. Saya teruskan, memang
mengurai kemacetan ini harus kita berpikir jangka panjang. Kita tidak hanya membuat underpass, highway sudah selesai. Bayangkan bahwa pertumbuhan penduduk Bali yang saat ini hanya sekitar 4 juta dikalahkan oleh pertumbuhan kendaraan yang sudah melebihi 7 juta. Ini sangat-sangat tidak masuk akal sudah. Ditambah dengan pertumbuhan jalan yang terus berkurang. Dari tahun 2022 sampai tahun 2023 panjang jalan sudah mulai berkurang. Di sisi lain pertumbuhan kendaraan makin tinggi. Sehingga ini mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu ada regulasi yang harus dibuat. Yang pertama kami menawarkan apa yang bisa dilakukan adalah memberikan batas maksimal kendaraan yang masuk Bali. Mungkin maksimum 5 tahun. Atau sebagai uji coba 10 tahun. Bertahap nanti menjadi 5 tahun. Itu yang kami tawarkan solusi jangka menengahnya. Yang kedua, bagi teman-teman yang berbisnis, kendaraan, sepeda motor, silakan berbisnis. Tapi harus mempunyai izin. Mempunyai izin rencar, mempunyai izin sepeda motor. Sehingga pajaknya bisa didapatkan oleh pemerintah, izinnya bisa dikeluarkan, pengusahanya tetap bisa berjalan dengan baik dan dikelola oleh pemerintah dengan bagus. Seberapa besar carrying kapasitas Bali ini masih memenuhi untuk kendaraan sewa, untuk kendaraan-kendaraan lainnya. Nah ini kalau tidak ada data yang jelas maka tidak akan bisa pemerintah membuat perencanaan atau master plan-nya. Ini penting data ini untuk kita bisa membuat master plan yang bagus. Bukan berarti kita mematikan pebisnis, tidak. Kita tetap memberikan peluang bisnis tersebut tetapi harus ditertibkan, disiplinkan dengan memberikan izin sehingga pajaknya didapatkan oleh pemerintah, terus data kita dapatkan, pemerintah bisa membuat master plan, kajian seberapa besar yang bisa dilakukan. Itu jangka menengah. Yang terakhir kami menawarkan jangka panjang. Memang jangka panjang ini adalah salah satu yang kami sudah lihat. Kemarin kami ke Jogja dengan perpindahan bandara di dalam kota menjadi di Kulon Progo, maka kemacetan sudah terurai. Dari awalnya yang di kota Yogyakarta itu sangat macet, sekarang sangat tidak macet dan Kulon Progo daerahnya menjadi berkembang, perekonomiannya menjadi bagus. Nah ini adalah salah satu contoh barangkali apa yang menjadi rencana pemindahan Bandara Ngurah Rai ke Bali Utara bukan hanya soal ide wacana yang muncul pada saat-saat kampanye saja, tetapi direalisasikan. Dan Pak Koster dengan Pak Cho Aceh, Gubernur Wagub Bali sebelumnya, sudah mulai membuat pembangunan Bali dari luar. Apa itu yang dilakukan? Shortcut sudah berjalan, ini sudah mulai mengurai kemacetan dan jarak tempuh makin pendek. Yang kedua, tol Negara Mengui, ini salah satu terobosan yang akan mengurai kemacetan juga. Yang ketiga, pembangunan peradaban di Klungkung, ini akan mengurai kemacetan dari Bali Selatan mungkin sudah akan ke situ. Dan juga ada tower yang sedang dibangun di area Git-Git. Ini adalah cara-cara yang bagus untuk mengurai kemacetan. Sehingga kami Asita hanya menambahkan desa wisata yang menjadi salah satu tren sekarang itu diperbanyak dan disiapkan dengan matang sehingga tamu-tamu akan ke situ. Nah ini tentu harus ada regulasi kebijakan dari pemerintah untuk bisa apa yang kami tawarkan ini dilaksanakan. Jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya. Sehingga dengan demikian ada solusi yang permanen untuk mengatasi kemacetan. Tidak terus kita berkutat bicara kemacetan, sedangkan kami dari sisi yang berbeda sebagai Asosiasi of Indonesian Travel Agency itu berjuang terus untuk mendatangkan tamu, baik ke Bali pada khususnya maupun Indonesia pada umumnya. Tapi ketika kita dihadapkan oleh satu poin saja sekarang kemacetan, ini menjadi satu permasalahan yang mengakibatkan kami tidak bisa maksimal menjual destinasi wisata atau mempromosikan Bali secara keseluruhan. Nah oleh karena itu kami berharap stakeholder, pemerintah, BUMN, swasta mempunyai pandangan, mempunyai visi yang sama bagaimana caranya untuk memetakan kemacetan ini menjadi tidak macet lagi secara permanen. Nah ini mari kita dukung bersama-sama karena bagaimanapun suka tidak suka, mau tidak mau harus diakui bahwa PAD Bali sampai saat ini masih 56%, di atas 56% mengandalkan pariwisata. Bali tidak mempunyai tambang, Bali tidak mempunyai kebun, Bali tidak mempunyai emas, Bali hanya mempunyai budaya. Budaya adiluhung inilah yang menjadikan
orang-orang wisatawan mancanegara datang ke Bali untuk mendapatkan sesuatu yang unik yang berbeda. Nah, oleh karena itu, mari kita perkuat desa wisata ini dengan atraksi-atraksi yang menarik, budaya yang unik, seni yang bagus, terus fasilitas yang memadai sehingga mereka mampu berpindah melirik desa wisata. Ya, baik. Saya ke Pak Kun. Pak Kun, apa yang sudah disampaikan dari Asita ini sendiri, solusinya sangat luar biasa sekali. Terus sebagai pengamat pariwisata ini sendiri, ini dengan apa yang sudah dipaparkan oleh dari Asita ini sendiri, ini bisa mendatangkan pariwisata berkualitas nantinya kah ke Bali nanti? Ya, harapan kita akan ke sana. Harapannya kita ke sana semua. Istilah kan orang ngomong Bali jangan dijual murah. Ya. Ini kan bisnis itu beda. Maka kita perlu juga comparing. Misalnya kita ini kan kalau Bali ini dengan Phuket atau dengan mana gitu ya. Bisa comparing kok di Phuket tuh revenue-nya 2 kali lebih besar daripada Bali. Padahal penduduknya kecil. Ya. Nah, kalau kita ngomong comparing dengan Singapura itu kan negara. Ya, negara nggak bisa di-compare dengan provinsi kan begitu Pak. Jadi begitu. Jadi ini memang yang penting itu kan jalan tol itu kemungkinan batal. Investornya belum ada uang. Investor ditawari hutan, suruh ngelola, suruh bikin apa, suruh cari uang kan susah. Nah, memang ini ya ke utara pun ya sebetulnya kalau bisa ke utara itu kan cuma 85 kilo. 85 kilo itu kalau pakai tol ya 1 jam. Bali ini kalau perlu ya 1 airport saja. Tapi yang 2 landasan pacu. Syukur airport 1, airport 2, airport 3, airport 4. Singapura itu begitu. Jadi ya kalau ada apa-apa misalnya ada pesawat terbakar. Ya kalau hanya landasan 1 kan repot. Kemarin saya ke Singapura ternyata ada pesawat terbakar dari Cina. 4 jam tuh 1 landasan ditutup. Makanya aku berangkat juga 1 jam terlambat. Sampai di sana muter-muter 1 jam mau landing, ini contoh aja. Jadi memang banyak harus diperbaiki. Pertama segi pelayanan. Kecepatan pelayanan itu penting sekali. Kalau Bali ini ramah tamah sudah banyak senyum. Komen-komen dari luar negeri, wow friendly, ramah, bla 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 bla. Tapi kalau ada masalah itu kadang-kadang lari gitu kan. Apalagi kalau petugas yang disuruh nangani malah yang paling bawah, jabatan paling bawah kan gitu kan. Misalnya tamu komplain masalah apa. Nah ini perlu diperbaiki ya. Kita lihat aja comparing ya. Sebetulnya airport udah baru ya kan, bagus sekali. Cuman perlu ditambah manusianya itu. Konter-konter harus ada orangnya. Kan begitu, desa wisata ditambah lagi, karena desa wisata itu menarik. Di mana-mana itu begitu ya, di Eropa juga banyak desa wisata. Ya itu akan timbul di situ multiplier efek ekonomi. Misalnya pabrik bir, ya pabrik bir itu langsung ada restoran, ada hotel, pasar oleh-oleh, ada air terjun misalnya itu begitu. Jadi memang kita ini kan banyak yang akan melulu. Dulu kan ada Sunset Road, itu rencana kan ke Tanah Lot, itu tahun 97. Baru sampai Gerobokan, ya kan? Nggak nyambung. Nah ini contoh aja. Orang nggak tahu ini kapan mau dibikin jalan besar dari Kuta ke Tanah Lot misalnya kan begitu. Jadi ini kalau belum action. Kita kan ada 9 DPR RI yang di Jakarta dari partai politik dari Bali. Ada 4 DPD RI yang di Jakarta. Ya harus lobby bagaimana? Narik uang dari pusat. Memang ini kan domainnya pemerintah ya, swasta sih maunya kan profit. Jadi kalau bangun tol, bangun airport, bangun pelabuhan laut itu untuk return agak susah. Yang dilihat tuh multiplier efek ekonominya. Jadi itu di situ sebetulnya. Jadi kalau ada desa wisata dibuka, ini contoh aja misalnya ya. Tanah Lot itu berapa juta turis per tahun kan. Nah itu udah ada uang sebenarnya, kalau itu diperbaiki bisa cepet aja. Tanah Lot itu kan enggak jauh kan. Paling 45 kilo, itu 30 menit kalau jalan cepat, bebas hambatan gitu kan. Turis sudah ada dan bayar, nah, makanya ini kan perlu dipisah, turis asing bayarnya kalau bisa 2 kalinya dengan domestik itu separuhnya enggak apa-apa. Nah ini penting sekali untuk pelayanan, jadi di mana-mana begitu sebetulnya. Karena ini kalau nantinya itu macet total, orang nggak akan datang lagi. Ya toh, misalnya macet total orang nggak akan datang lagi. Nah, sekarang mulai dari airport, perlu dibenahi bagaimana, apa yang perlu dibenahi. Asita itu kan partnernya, HPI partnernya, tiap hari ke airport. Kan tahu persis itu, apa yang kurang di airport. Kan gitu Pak kira-kira. Kalau didengar suaranya, ini day by day, care dengan turis, ngantar turis, jemput turis. Kan begitu Pak ya, jadi tahu persis what is happen gitu ya. Nah, kalau perlu memberikan masukan, nah, masukan setelah itu ada action gitu. Karena memang itu agak semrawut. Jadi kalau kita comparing negara kecil Singapura itu
datang itu nggak banyak broker. Di sini kayak pasar datang itu kan. Yang nawari, mohon maaf, nawari taksi. Saya ini memang itu cari makan lah, boleh-boleh aja lah. Kenapa nggak tertib? Kalau perlu kalau taksinya itu ada 10 merek, yang bikin 10 counter, enggak apa-apa. Merek A ini, merek B ini. Nah, kalau perlu taksi yang murah itu ya Argo aja. Masuk rugi. Karena itu Argo itu udah dihitung per kilometer berapa. Ya, per kilometer itu berapa. Orang misalnya dari airport mau ke Tanah Lot misalnya. Kan orang udah tahu, oh Tanah Lot sekian kilo, oh bayarnya sekian. Nah ini yang umum aja dulu ya. Kalau yang limousine kan beda lagi. Itu agak mahal. Ada juga peminat itu, tamu-tamu yang kaya atau domestik, pakai mobil mewah. Terutama kita ngomongnya yang public transport tadi. Kalau di Singapura bus-bus itu penuh penumpang. Kereta api bawah tanah penuh penumpang. Ya, taksi juga malah. Taksi itu ya kalau kita malam-malam mau dari mall mau ke hotel tuh nunggu 30 menit, 20 menit. Nyari taksi nggak dapat-dapat. Itu bedanya begitu. Kenapa di Bali kok tidak bisa? Nah, dan kadang-kadang mohon maaf ya, penumpang tuh berkelahi dengan ini pengemudi taksi, pengemudi transportasi. Gara-gara pertama bilang 200.000, kemudian minta 500.000 ini mohon maaf kejadian di lapangan gitu ya. Ini penting sekali Pak, gitu Pak. Kita kan menujunya ke quality tourist. Ya, berarti ada perlu kebijakan politik juga ini untuk menangani permasalahan tersebut. Oh, iya Pak. Iya, jadi kita kan pelaku aja Pak. Pelaku usaha itu kan sebenarnya melaksanakan kebijakan pemerintah. Kita ini ngasih usul aja, saran dan usul. In the end itu yang bikin kebijakan supaya Bali kondusif, supaya tidak macet, supaya sampah itu bersih, semua itu dari pemerintah Pak. Yang bisa pemerintah kan ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada Pak Lurah, ada klien dinas di situ Pak gitu sebetulnya. Ya, seperti kita masukan dari Asita ini sendiri, ini perlu jalur khusus juga kepada transportasi massal untuk mencegah mengurai kemacetan seperti itu. Ya, ini Pak. Untuk itu jalan di Bali terlalu sempit kalau mau niru Jakarta. Busway-nya dia udah punya jalur sendiri. Harusnya ya jalur kiri, karena kita kan model kiri kan. Paling kiri itu bis-bis. Nah, tapi ini kan cuma satu jalur. Ini problemnya bukan 4 jalur. Kalau 4 jalur kan gampang. Yang paling kiri itu bis, angkutan umum, taksi, yang agak yang mobil pribadi. Ini Bali agak susah diure kalau yang itu memang agak difficult. Kalau jalan layang kan tidak mungkin. Tapi di Bangkok itu punya jalan layang. Di atas jalan itu ada jalan layang. Ada kereta api, ada jalan tol di atas. Nah, kalau kita sarankan bagaimana? Bawah tanah. Kereta api bawah tanah. Nah, itu indah sekali, non biaya mahal, tidak apa-apa. Misalnya dari airport ke Tanah Lot, dari airport ke Canggu, dari airport ke Nusa Dua. Salah satunya bikin kalau mau cepat ya itu. Tapi sekarang cepat Nusa Dua itu karena ada tol. Kalau saya dari Kuta ke Nusa Dua 15 menit nyampe. Nah, ini yang lama malah justru ke Pecatu. Ya, saya mau main ke Pecatu bisa 1,5 jam, malah lagi ke Uluwatu. Di kampus Udayana itu udah macet total. Baik. Kendaraan banyak sekali. Ya, baik. Nah, harus sabar seperti kata Pak Kun. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Kun. Nanti pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana mewujudkan pariwisata Bali berkualitas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pak Nuarte, ini ada yang menarik sekali. Ini ada wacana atau kemudian kebijakan yang akan diberlakukan Februari 2024 nanti ya, pungutan kepada setiap pariwisata yang akan datang per kepala Rp150.000 atau $10 seperti itu. Bagaimana nih dari HPI sendiri menanggapi? Terima kasih Pak Karan. Jadi terkait dengan masalah kebijakan Perda 6 2023 tentang pungutan itu, kami dari HPI sangat mendukung sekali karena dari dulu memang ini momentum sejatinya karena dari dulu kan candelan hukumnya belum ada. Jadi setelah ada Undang-Undang Provinsi Bali itu menjadi salah satu dasar hukum yang dibuatkan untuk masalah pungutan. Yang paling penting adalah dari pungutan itu pertama tepat sasaran karena dari 3 tujuan kenapa Perda ini dilaksanakan. Karena kita ketahui ternyata ketika pariwisata itu berjalan begitu masifnya di Bali gitu, sehingga implikasi terhadap implikasi negatif yang muncul itu banyak sekali. Jadi kaitan dengan persoalan sampah, kemacetan, masalah budaya, masalah tata kelola,
Nah, dari sana menjadi sebuah satu tujuan yang bagus ya ketika bulan Februari 2024 pungutan itu dilaksanakan. Artinya apa? Ketika pungutan itu dilaksanakan, betul-betul bahwa budaya Bali kita ini terproteksi betul. Yang kedua, masalah sampah. Sampah ini menjadi penting karena sampai hari ini kita melihat persoalan sampah itu tidak hanya di Denpasar ya, di mana-mana persoalan sampah ini menjadi persoalan. Nah, nanti dari dana yang kita pungut itu bisa dipergunakan untuk itu. Yang ketiga tentang tata kelola. Tadi persoalan masalah bagaimana tata kelola kita. Memang tata kelola kita dari si regulasi sudah dibuat, tetapi fakta lapangan karena ada persoalan yang menyebabkan tata kelola itu mengalami perubahan ya, kaitan dengan masalah tadi, kemacetan. Kemacetan itu kan juga akan merubah tata kelola. Jadi manajemen tata kelolanya pasti akan berubah. Bagaimana wisatawan itu bisa dalam tidak posisi tidak macet bisa berjalan bawahnya 3 jam karena kemacetan, berarti tata kelolanya kan menjadi perubahan. Artinya apa? Jadi saya sekali lagi kaitan dengan pungutan Rp150.000 ini menjadi sebuah test case ke depan buat pemerintah ya. Yang penting adalah transparansi, akuntabilitas itu berjalan. Jangan sampai ada uang nanti persoalan muncul gitu ya. Karena sering sekali uang itu seperti koin dia bermata dua dia. Kadang-kadang kalau salah mengelola dia bisa keciduk KPK gitu kan. Jadi ada persoalan hukum gitu loh. Nah, oleh karena itulah saya kemarin diskusi tentang persoalan ini harus berjalan seiring ya. Kita sudah bisa mendeteksi persoalan yang ada di Bali ini, Pak Karang. Karena persoalan di Bali ini kan bukan persoalan baru sejatinya kaitan dengan yang tadi itu, kaitan dengan kemacetan. Nah, political will pemerintah ini menjadi penting ya untuk dilakukan ya, agar betul-betul action tidak hanya dalam tataran wacana. Jadi ketika nanti pungutan uang itu sudah ada, betul-betul program berjalan gitu. Jangan sampai ada kesan nanti ya kita tidak berpikiran negatif dulu ya. Artinya kita menyarankan agar ketika sudah ada dana itu terpungut, betul-betul actionnya betul-betul berjalan dengan baik. Ya, betul-betul berjalan dengan baik. Terutama persoalan masalah tata kelola di lapangan. Hari ini kita melihat bagaimana kejadian-kejadian wisatawan di Bali yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum gitu. Nah, ini juga menjadi bagian penting karena persoalan law enforcement yaitu bagian daripada tata kelola pariwisata. Nah, kan hilir daripada persoalan ini kan law enforcement. Jadi penegakan hukum yang betul-betul berjalan dengan berkelanjutan. Jangan sampai penegakan hukum itu berjalan hanya anget-anget ten ayam gitu kan, hanya berjalan ketika ada kasus saja. Nah, kontrol antara pemerintah, masyarakat, stakeholder ini menjadi sebuah sangat penting sekali terkait dengan pungutan ini. Itu kira-kira dari saya, Pak. Ya, berarti ada potensi pendapatan Bali jika nanti akan diberlakukan ini sendiri seperti apa Bapak melihatnya? Kalau sudah di bulan Februari 24 itu dilaksanakan pungutan itu sudah barang tentu ini akan menjadi satu tambahan pendapatan buat Bali gitu. Yeah. Ya, pendapatan buat Bali. Nah, artinya bahwa ini dana ini khusus ya. Khusus digunakan 3 hal tadi. Yeah. Satu kaitan dengan persoalan proteksi budaya, yang kedua kaitan dengan persoalan konservasi alam dan lingkungan, yang ketiga ya terkait dengan persoalan bagaimana membangun tata kelola pariwisata yang lebih baik gitu. Tiga hal itu yang menjadi pointer dalam Perda 6 2023. Okay. Nah, yang sangat menarik dari persoalan ini adalah apa yang disampaikan tadi oleh Sekretaris Asita. Jangan sampai di Bali ini sampai hari ini saya melihat di lapangan memang betul ada satu stigmatisasi ketika wisatawan asing dan domestik datang ke Bali itu pungutannya di sana sini ada pungutan. Ini menjadi problem sejatinya. Bagaimana image pungutan ini betul-betul ada narasi yang benar, ya. Anggap contoh sekarang yang menjadi persoalan adalah kejadian di Nusa Penida. Yeah. Ya. Yeah. Di Nusa Penida itu ternyata Nusa Penida itu ada namanya aturan dari KKP karena dia menjadi konservasi di sana, dia punya aturan tersendiri gitu. Di sisi yang lain sekarang Bali juga ada aturan ya tentang Perda ini. Ini artinya harus betul-betul narasi tentang pungutan itu, diksi yang akan dibuatkan itu betul-betul baik gitu ya, bisa diterima oleh wisatawan. Jangan sampai karena sekarang sudah menjadi perdebatan diskusi di tataran wisatawan asing ya, dilewat digitalisasi, kok kenapa ke Bali kok kesana sini dikenakan pungutan. Memang salah satu pemikiran bagus disampaikan tadi, ya ini harus betul-betul ada kajian kaitan dengan pungutan wisatawan ketika ke Bali 1 juta,
ketika dia akan masuk kemana ke destinasi tidak lagi dipungut gitu. Nah ini menjadi satu pintu masuk. Ini menjadi pemikiran yang bagus untuk dikaji kembali buat pemerintah agar tidak lagi Bali itu ada satu stigma Bali itu adalah Bali karena banyak pungutan, biar tidak terjadi narasi-narasi seperti itu. Itu Pak. Ya. Pak Kun, berarti ada hal yang kita perlu lihat juga, ini akan berdampak pada kunjungan pariwisata, kemudian makin mahalnya berwisata ke Bali nantinya. Kalau kita hubungkan dengan yang ingin kita capai, yaitu mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Kita coba dulu Pak, kita kan belum dilaksanakan, karena ini kan ada FOA lagi 500.000. Ini problemnya kan FOA itu queue-nya lumayan Pak, ngantrinya lumayan. Nah, harusnya kan orang itu di situ berapa menit gitu loh. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, pernah terjadi ngantri di FOA itu 3 jam 4 jam Pak. Nah ini mohon maaf, ini bapak-bapak kan everyday tahu persis, saya bukan mau ngeritik pemerintah. Bayar nggak apa-apa, bikin sistem yang gampang lah, apakah hanya stiker atau apa misalnya. Ini nanti sama yang $10 pajak budaya itu, kalau bisa jangan ribet birokrasinya gitu. Apakah hanya ngeluarin stiker saja, bayar 150.000 dapat, nggak usah queue lagi. Ini kan kalau FOA kan lewat bank, ya itu take time gitu loh. Jadi take time, jadi nanti setelah itu kan keluar lewat imigrasi. Ya, mudah-mudahan imigrasi cepat. Setelah itu keluar nunggu koper, ya toh nunggu koper keluar lagi bea cukai kan itu Pak. Nunggu lagi taksi, kalau taksi udah banyak di luar nunggu nggak masalah. Jadi ini yang penting itu nyaman Pak. Oke. Bayar mungkin nggak masalah, karena kita memang terlalu murah. Kalau dibandingkan ke objek wisata itu di Indonesia murah sekali. Menurut saya, bagaimana kalau yang foreign tourist itu ya naiklah, jangan disamakan orang lokal. Nah, begitu Borobudur itu mahal sekali. Prambanan yang di Jogja itu mahal sekali. Kalau nggak salah $12 atau $11. Hanya masuk, guide pun udah dipasang di situ per jam sekian. Jadi profesional Pak. Jadi nanti jangan masuk objek tuh suruh bayar sarung lagi, bayar ini lagi. Mendingan satu paket tadi yang disebutkan kan lebih enak. Oh masuk ini sekian, jangan di dalam lagi ya narik lagi gitu. Ini memalukan. Bali banyak pungutan kan enak gitu Pak. Jadi ini tujuan kita, karena ini kan semua itu kan supaya ada biaya lah untuk itu. Kebersihan itu kan perlu biaya Pak. Jadi kebersihan pantai, kebersihan manapun gitu-gitu perlu biaya. Termasuk memelihara culture, budaya itu tidak murah. Ya itu harus dikasih honor yang lumayan Pak. Jangan gotong royong melulu gitu. Kira-kira begitu, ini kan sustainable. Pariwisata yang berkesinambungan, tidak hanya hari ini tapi next sampai anak cucu kita gitu Pak. Kira-kira gitu Pak. Ya, kita coba dulu Pak Februari itu Pak. Baik, nah kita coba dulu Februari. Pak Subrata, berarti sudah ada sosialisasi kepada tamu-tamu di luar tentang kebijakan yang akan diterapkan nanti pada bulan Februari. Apalagi kita juga akan menggunakan QR code ya. Iya, seperti itu. Baik, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 pendirian Bali yang terpisah dari NTB dan NTT, semangatnya sebenarnya kami ingin mendorong bahwa terjadinya konsep One Island One Management. Dengan One Island One Management ini maka diharapkan pemerintah kabupaten kota bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk menata kelola pariwisata ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Itu yang kita ingin dorong supaya hal ini sesuai dengan konsep Nangun Sakerti Loka Bali, bahwa hal ini cepat bisa realisasi. Sehingga pungutan-pungutan yang dilakukan oleh penduduk, oleh swasta, oleh badan ini tidak akan terjadi lagi. Nah itulah yang kami maksudkan akan diberikan secara proporsional. Nah diberikan secara proporsional ini tidak akan masuk kepada kantong pribadi, tetapi masuk pada tatanan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PI, pelestarian budaya, alam, lingkungan, manusia Bali. Sehingga ini betul-betul nanti jangka panjang akan sangat bermanfaat. Angka yang kami tawarkan segitu adalah angka yang sangat kecil. Dan di Singapura, di Malaysia, di beberapa negara bahkan di Eropa juga sudah melakukan hal yang sama. Hanya memang keterbukaan, transparansi, akuntabel, ini harus jelas adanya. Bila perlu, pungutan itu dibuatkan satu media, proposal. Contoh, tahun depan atau bulan ini akan membangun destinasi wisata ini. Mengeluarkan anggaran 100 miliar, dana yang diambil dari ini.
Sehingga mereka tahu semuanya dan tidak ada kecurigaan, apalagi di tahun politik. Hal ini akan menyulitkan niat baik itu jangan sampai menjadi pemahaman yang kurang baik di masyarakat. Yang kedua, terkait dengan sosialisasi, kami tentu mensosialisasikan ini dan mendukung kebijakan pemerintah untuk 150.000 per Februari per wisatawan sekali kunjungan. Kami akan melakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tentu sambil berjalan kita evaluasi dan kita akan juga terus mendorong memberikan solusi yang lebih bagus yang saya bilang tadi, satu pintu tiket masuk. Nah, kaitannya sekarang dengan mengurai kemacetan ini untuk bisa para pengusaha berinvestasi di luar 4 kabupaten kota ini harus ada insentif yang bisa diberikan. Bangunlah akomodasi yang mewah di luar 4 kabupaten kota ini. Bangunlah infrastruktur yang bagus, yang lebih bagus dari sini. Sehingga kalau ada insentif yang diberikan, para pengusaha ini menjadi tertarik untuk membangun akomodasi, aktivitas dan lain-lainnya di luar 4 kabupaten kota yang saya sebut tadi. Nah, ini penting supaya uraian kemacetan ini menjadi lebih permanen sekarang. Membuat jalan underpass, membuat jalan tol, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara permanen. Karena apa? Apalagi laju pertumbuhan kendaraan semakin tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk dan pembuatan jalan baru. Maka tidak akan bisa teruraikan. Oleh karena itu penting kayak tadi ada pungutan-pungutan itu adalah untuk mengadakan fasilitas jalan. Yang terakhir mengenai sampah. Sampah ini juga menjadi hal kedua yang dipermasalahkan oleh wisatawan. Sebenarnya kalau saya perhatikan sejak 10 tahun yang lalu di desa-desa, di perdesaan itu sudah ada bank sampah. Bank sampah inilah makanya kan ada, mohon maaf sekali, ada namanya bos-bosnya atau pemilik bank sampah ini sudah memisah-misahkan itu sampah-sampahnya. Nah, ini tinggal diedukasi, tinggal diperbanyak, disosialisasikan. Saya yakin ini akan bisa terselesaikan. Apalagi ada regulasi misalnya membuang sampah di tempat terlarang akan kena denda dan segala macam. Dan ini harus konsisten. Pak Ketua API tadi bilang jangan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yeah. Nah, ini harus konsekuensi kita, konsisten. Baik. Pak Nuarta, Pak Nyoman Nuarta, kita mengetahui pelaksanaan visi Nangusar Lokal Bali melalui 5 bidang prioritas termasuk pariwisata nih yang sudah dilakukan untuk yang didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Provinsi Bali ini sendiri dengan wacana-wacana kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini sendiri. Harapan dari Bapak dari HPI sendiri untuk mendapatkan pariwisata yang berkualitas ke depannya nanti. Jadi harapan kami dari HPI sejatinya ini menarik Pak Karang. Dari tadi kita ngomong quality tourism, mass tourism gitu. Yang sampai hari ini HPI belum bisa cerna adalah quality tourism yang bagaimana yang diinginkan oleh Bali. Maka HPI berharap betul pemerintah sekarang jangan hanya mewacanakan persoalan quality tourism, apakah Bali ini akan masuk dalam tataran quality tourism atau mass tourism. Perlu diingat bahwa pariwisata Bali ini dari awal sudah dikelola oleh 2 ranah ini sejatinya, 2 variabel ini, quality dan mass tourism. Karena kita lihat infrastruktur yang ada sekarang di sini dari level atas sampai bawah itu akomodasi itu ada semua gitu. Nah, kalau sekarang pasca Covid ini kita mau menggerakkan quality tourism semacam apa? Ini masih menjadi perdebatan kita. Makanya HPI sering mengatakan dalam forum diskusi, jangan hanya melemparkan isu quality tetapi konkretkan quality macam apa. Nah, ketika nanti sudah ketemu quality tourism yang sudah akan menjadi keputusan, baru kita buatkan regulasi yang mengatur tentang quality tourism itu. Jangan sampai mengambang seperti sekarang ini. Yang kedua adalah saya punya keyakinan ketika ada satu pendapatan dari turisme itu dipungut oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah barang tentu dia harus membalikkan pendapatan itu menjadi sebuah program yang baik gitu. Karena sampai hari ini saya melihat sebelum pungutan ini dilaksanakan, pemerintah dengan PAD yang mereka dapatkan itu tidak mampu untuk menggerakkan seluruh kebijakan yang mereka buat gitu. Hanya kebijakan di atas kertas saja, tetapi dalam konteks implementasi itu tidak bisa berjalan. Ini juga
kenapa tidak bisa berjalan efektif? Ini dikarenakan finansial yang ada di Bali ini belum mampu untuk menggerakkan itu. Nah, inilah salah satu untuk jangka pendek kami selaku bagian daripada DPD API Bali mendorong pemerintah, dan kita akan mengamati betul melihat apakah implementasi tentang pungutan ini sudah berjalan tracknya atau belum. Nah, mudah-mudahan kalau tracknya berjalan, saya yakin quality tourism, budaya, sampah yang kita bicarakan hari ini akan berjalan lebih baik ke depan. Itu harapan saya. Baik, perlu sinergitas, perlu bergandengan tangan semuanya. Betul. Jadi ketika kita ngomong pariwisata itu tidak bisa bicara persoalan parsial, Pak. Karena itu bahasa pariwisatanya kan kolaborasi. Oh, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu menjadi penting, Pak. Tidak bisa kita berjalan sendiri. Baik, kita harapkan apa yang diinginkan masyarakat tentunya untuk kemakmuran masyarakat Bali ke depannya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Baik, demikian perbincangan kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana mewujudkan pariwisata Bali berkualitas sesuai dengan visi Nangun Satket Tilo ke Bali. Saya Mandi Sukadan Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.